Terlihat semua orang sedang menunggu Xiaoyan beres bermeditasi. Tenang, dia akan bangun tepat waktu. Sekarang kita hanya harus diam-diam menunggunya untuk melakukan terobosan. Selain itu, berikan perintah agar tidak ada yang diizinkan memasuki area tersebut dalam jarak 10.000 kaki dari tempat Xiaoyan berlatih, ucap Yalao. Setelah itu, hari demi hari berlalu dalam pelatihan Xiaoyan. Sementara itu, kelompok Yalao sudah lama menunggu. Terlihat gelombang esensi jiwa yang sangat murni perlahan melayang dari tubuh Xiaoyan. Ini adalah fluktuasi spiritual yang sangat mengerikan. Terlihat kelompok Yalao mengungkapkan ekspresi serius ketika mereka mengamati fenomena yang tidak biasa di langit setelah digerakkan oleh kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Sekarang hanya kekuatan spiritual Xiaoyan saja yang akan bisa bertarung melawan 2 bintang doseng, ucap penatua pertama dari Pil Tower kecil. Ada desas-desus bahwa jika seseorang maju ke tingkat Dodi yang legendaris, jiwa seseorang tidak akan bisa dihancurkan. Bahkan jika jiwa seseorang tersebut hancur dengan paksa, benih jiwa yang masih hidup akan berkumpul kembali. Dan secara bertahap, itu memungkinkan seseorang untuk dilahirkan kembali. Negara surgawi sempurna ini mungkin lebih rendah daripada negara bagian, tetapi kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan negara surgawi tingkat lanjut, ucap Yalao. Apakah ini negara surgawi yang sempurna? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan terlihat bisa merasakan dengan jelas perbedaan antara dirinya saat ini dengan dirinya sebelumnya. Jika kekuatan spiritualnya di masa lalu digambarkan sebagai pemuda yang sedang tumbuh, jiwanya saat ini dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman di puncak hidupnya dengan senjata tajam di tangannya. Sementara Xiaoyan merasa kaget, gugus cahaya misterius di benaknya yang telah diperoleh dari peta kuno api pemurnian iblis bergetar dengan hebat pada saat ini. Gerakan kekerasan ini menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba memahami sesuatu. Dia merasa sangat terkejut ketika dia melihat ruang terdistorsi di udara. Kemudian dia bergumam, tempat ini sepertinya adalah lokasi di mana api pemurnian iblis akan turun, gumam Xiaoyan. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergejolak, sementara Xiaoyan sedang melihat ruang terdistorsi. Dengan sangat terkejut di hatinya, fluktuasi spiritual yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari ruang tersebut, dan kemudian itu bertabrakan keras dengan fluktuasi spiritual Xiaoyan. Siapa ini? Ucap Xiaoyan dengan wajah yang suram. Bukankah kamu orang muda dari klan Xiao yang bernama Xiaoyan? Ucap pria misterius. Jantung Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar suara samar yang dipancarkan dari ruang kosong tersebut. Kemudian Xiaoyan berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku?" tanya Xiaoyan. Sepertinya esensi jiwa yang dikumpulkan oleh aula jiwa manusia sudah ditelan olehmu. Kalau tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai negara surgawi yang sempurna ini. Anda memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan aula jiwa saya gagal berkali-kali. Kamu benar-benar mewujudkan sebagian dari gaya Xiao Xuan, ucap orang misterius tersebut. Apakah kamu adalah kepala aula jiwa? Ucap Xiaoyan. Ya, aku adalah kepala aula jiwa. Awalnya aku berencana untuk menunggu sampai api lotus iblis pemurnian muncul sebelum menyelesaikan beberapa masalah. Tetapi karena kamu telah berani mengintip di lokasi di mana api iblis akan lahir, kamu harus mengikuti kepala ini kembali ke aula jiwa. Dan esensi jiwa dari aula jiwa saya bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati siapapun, ucap kepala aula jiwa. Kekuatan spiritual Anda memang sangat kuat. Sayangnya tubuhmu yang sebenarnya terlalu lemah. Ruang kosong berfluktuasi ketika tangan hitam besar terbentuk di langit. Itu mencapai ruang di mana Xiaoyan berada. Miseng, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menyerang seseorang dari generasi muda mengingat statusmu? Sebuah suara tua yang samar tiba-tiba terdengar ketika tangan hitam besar sedang menyerang Xiaoyan. Tangan yang sama besar terbentuk dari langit dan keduanya tiba-tiba saling bentrok. Itu mengakibatkan badai spiritual yang mengerikan meluas saat pembatasan ruang di sekitarnya hancur. Hantu tua, apakah kamu memang juga memantau api lotus iblis pemurnian? Ucap Miseng. Aku hanya tidak ingin itu mendarat di tangan aula jiwamu, suara tua itu perlahan menjawab. Cepat tinggalkan tempat ini, suara tua terdengar di dalam hati Xiaoyan saat penjara spesial hancur. Xiaoyan yang merasakan jiwanya seperti didorong dengan keras, suara seperti guntur muncul di samping telinganya. Dalam waktu singkat, dia telah menarik pikirannya, kepalanya menunjukkan keringat yang sangat dingin. Pada saat itu, jiwa Xiaoyan telah kembali ke tubuhnya. Di puncak gunung, Xiaoyan membuka matanya dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya.
Kepala aula jiwa, kemungkinan bahkan lebih besar dari Jian, gumam Xiaoyan ketika membuka matanya. Namun aku bertanya-tanya, siapa ahli misterius itu? Saya tidak berpikir saya mengenal orang yang begitu kuat. Kenapa dia membantuku? Gumam Xiaoyan. Xiaoyan kemudian menatap sosok spiritual di depannya yang berbagi penampilan yang sama dengannya. Wajah Xiaoyan juga dipenuhi dengan kehidupan. Xiaoyan tersenyum ke arah Xiaoyan di depannya saat dia mengulurkan tangannya. Tolong jaga aku dengan baik. Xiaoyan yang terbentuk oleh jiwa Xiaoyan juga tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil tangan Xiaoyan. Adegan ini tampak sangat lucu dan sedikit sangat aneh. Ini seperti adegan Naruto yang menggunakan Kage Bunshin no Jutsu. Sebenarnya ada dua Xiaoyan, ucap Jian. Fluktuasi kecil muncul di langit ketika sekelompok orang muncul. Mereka melihat kedua sosok yang memegang tangan dan terkejut. Kekuatannya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya. Kerjasama antara keduanya juga bisa digambarkan sebagai sempurna. Keduanya saling melengkapi dan memiliki kekuatan yang relatif menakutkan, ucap Yalao. Kemudian Xiaoyan berkata, aku sudah mengetahui lokasi di mana api iblis akan muncul. Aku menemukannya ketika jiwaku berkeliaran sebelumnya. Selain itu, saya melakukan kontak dengan kepala aula jiwa, ucap Xiaoyan. Benarkah itu? Lalu apa yang terjadi? Tanya Yalao. Sepertinya aula jiwa juga memang mengincar pemurnian lotus iblis, ucap Xiaoyan. Ini adalah pil 9 musim semi kuning Yin. Selama 2 bulan pelatihan Anda, baik penatua pertama dan saya telah bekerja sama untuk berhasil memperbaikinya, ucap Yalao. Kemudian Xiaoyan menerima botol yok tersebut. Rasa dingin naik ke hatinya. Sekarang semuanya sudah siap. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu api pemurnian lotus iblis dilahirkan. Lagi pula, api pemurnian iblis ini belum ditundukkan oleh siapapun, bahkan ketika itu muncul di masa lalu, ucap Yalao. Xiaoyan terlihat mengangguk pelan. 4 hari telah berlalu. Kali ini Xiaoyan yang duduk di pohon yang menjulang di pavilion paling star tiba-tiba membuka matanya. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. 2 bulan, satu di atas dan satu di bawah, tiba-tiba telah muncul. 2 bulan muncul secara bersamaan. 9 bintang menyelaraskan. Gelombang pasang naik. Api iblis akan turun. Api teratai setan yang memurnikan akhirnya turun ke dunia saat ini. Pasang dunia itu memang sama dengan apa yang dikatakan pada peta kuno, gumam Xiaoyan. Lalu Yalao berkata, kapan kita akan bergerak? Tanya Yalao. Kita harus pergi sekarang, apapun situasinya kita harus pergi untuk melihatnya, ucap Xiaoyan. Lalu Yalao segera memberikan perintah dan terlihat banyak tokoh mulai dengan tergesa-gesa terbang dari berbagai bagian. Akhirnya mereka melayang di langit. Orang-orang tersebut tepat di depan kelompok ini adalah penatua pertama dari menara pil kecil, leluhur Huoyun, dan Peri King dan Peri Hua dari sekte bunga. Kemudian Xiaoyan berkata, ayo pergi, ucap Xiaoyan, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mereka datang. Mereka memasuki area 500 km dari tempat api iblis pemurnian. Xiaoyan, kita telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan. Tujuan mereka jelas adalah api teratai setan yang memurnikan, dan sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang bumi kali ini, ucap Jian. Ya, memang seperti itu. Baiklah, mari kita bergegas. Aku ingin tahu apakah klan Hun dan klan kuno lainnya telah mencapai tempat tersebut, dan mari kita tingkatkan kecepatan kita, ucap Xiaoyan. Diketahui jarak 500 km bisa ditempuh oleh para ahli seperti Xiaoyan dalam waktu beberapa menit. Api yang mengerikan dari pemurnian api iblis itu benar-benar telah membakar pegunungan yang sangat luas menjadi padang pasir, ucap Yalao yang tanpa sadar menghirup udara dingin ketika dia melihat padang pasir yang besar yang telah muncul di depannya. Segera setelah kelompok Xiaoyan yang muncul di padang pasir ini, gelombang suara angin deras ditransmisikan dari segala arah. Terlihat banyak tokoh terhenti jauh dari ruang yang rusak itu. Mata mereka mengandung beberapa kengerian saat mereka menatap gurun seputih krem ini. Mereka sadar bahwa tempat ini awalnya merupakan daerah pegunungan dan menjadi padang pasir. Itu adalah kepala aula jiwa. Kelompok Xiaoyan menyipitkan mata ketika mereka melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Sosok itu memiliki aura yang menakutkan. Terlihat kepala aula jiwa kemudian menatap Xiaoyan dan berkata,
Tidak kusangka klan Xiao yang terpuruk begitu lama akhirnya menghasilkan generasi yang sangat luar biasa seperti Anda. Sepertinya ini adalah kegagalan aula jiwa saya karena membiarkan Anda hidup sampai sekarang, ucap kepala aula jiwa. Ketua aula jiwa, bocah tengik itu terlalu licik. Meskipun kami tidak pernah melihatnya dengan serius di masa lalu, para ahli yang kami kirim setiap kali lebih dari cukup untuk membunuhnya, tetapi setiap kali pula dia selalu mengatasi bahaya tersebut. Selain itu, kekuatannya juga melonjak begitu cepat, ucap seseorang di belakang kepala aula jiwa berbicara dengan hormat. Di waktu yang akan datang, orang ini mungkin akhirnya menjadi Xiao Xuan yang lain. Kepala aula jiwa mengabaikan kata-kata wakil kepala dan terus berbicara dengan suara tenang. Suaranya tetap tenang, tampak sedikit aneh dan misterius. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia tidak lebih kuat dari kepala junior. Bahkan jika Xiao Yan akan menjadi Xiao Xuan berikutnya, harus diketahui bahwa nasib Xiao Xuan bukanlah yang baik, ucap wakil kepala aula jiwa. Itu sulit untuk diprediksi. Dia memiliki 5 jenis api surgawi, yaitu api inti teratai hijau, api jantung jatuh, api jantung laut, api tulang dingin, dan api pembakaran 3000. Api surgawi terlalu liar dan keras. Mereka pasti akan mencoba menelan satu sama lainnya saat dia berkontak. Tetapi dia mampu menangani mereka dengan damai. Ini harus menjadi efek dari metode Qi-nya. Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya, sementara kepala aula jiwa menatapnya. Berdasarkan apa yang saya ketahui, Yao Chen pernah memperoleh metode Qi misterius yang bisa menggabungkan api surgawi dari peninggalan kuno itu. Dan Xiao Yan sedang berlatih metode Qi tersebut. Alasan dia dapat dengan cepat naik ke level ini adalah karena metode Qi itu. Tentu saja, seseorang juga tidak boleh meremehkan kemampuannya. Bahkan jika orang biasa berlatih metode Qi ini, orang itu mungkin tidak berakhir dengan baik pada dirinya sendiri, ucap seseorang berjubah hitam. Kemudian pria berjubah hitam tersebut berkata kembali, dia memang lawan yang sangat sulit untuk dihadapi, namun aku harus bisa membunuhnya, ucap pria berjubah hitam. Mendengar ini, wakil kepala aula jiwa tersenyum dan berkata, itu wajar saja, meskipun kepala klan junior hanyalah 2 bintang canggih doseng, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Kurasa sangat mudah bagi Anda untuk membunuh bintang 2 doseng seperti Xiao Yan. Dan sepertinya posisi kepala klan dari klan Hun akan menjadi milik klan junior di masa depan, ucap wakil kepala aula jiwa. Kamu harus mendengarkan apa yang dipikirkan kepala aula jiwa sebelum mengucapkan kata-kata ini, ucap pria berjubah hitam yang ternyata itu adalah kepala junior dari klan Hun. Kepala klan junior terlalu banyak berpikir. Kepala klan memiliki kekuatan yang luar biasa dan telah mengendalikan klan Hun selama ribuan tahun tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini, ucap kepala aula jiwa yang samar-samar tersenyum sebelum dia menggelengkan kepala. Kepala aula jiwa, kapan kita harus bertindak, ucap kepala junior klan Hun. Sabar sebentar, tunggu api pemurnian lotus iblis membuka segelnya. Ini akan membuatnya kehilangan banyak energi. Kami akan bertindak, begitu akan membuka segelnya. Terlihat tangan besar kepala aula jiwa saling bersilang ketika dia berbicara. Apakah itu orang yang disebut dengan kepala aula jiwa? Dia memang sangat menakutkan, ucap leluhur Hoyun, dan yang lainnya menarik pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi serius ketika leluhur Hoyun berkomentar. Orang ini adalah musuh yang sangat hebat. Kita harus berhati-hati. Senyum di wajah Jian di samping telah menghilang. Tubuh cantiknya dengan lembut bergeser setengah langkah dan secara kebetulan memblokir setengah dari tubuh Xiao Yan. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang hadir yang bisa memblokir kepala aula jiwa. Selain itu, dia mengerti bahwa bahkan jika dia melawannya, dia tidak akan cocok untuknya. Hasil terbaik adalah mundur sendirian. Tenang saja, mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan flame lotus pemurnian iblis, ucap Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, Anda juga datang untuk bergabung dengan kesenangan ini rupanya. Tawa keras dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan. Sementara itu, Xiao Yan meyakinkan semua orang. Suara angin yang deras segera muncul ketika beberapa sosok muncul di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Saudara Xiao Yan, memang kamu adalah orang yang luar biasa. Itu baru beberapa tahun sejak kita bertemu terakhir kali, namun kamu telah benar-benar mencapai kelas doseng. Terlihat Husuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia memuji. Dia kemungkinan telah menemukan kekuatan Xiao Yan saat ini.
Xiaoyan tersenyum dan berkata, bukankah saudara Husuan juga seorang banseng tingkat tinggi? Xiaoyan sedikit tersenyum, hatinya agak terkejut. Kecepatan peningkatan kekuatan Husuan cukup ganas. Seandainya Xiaoyan tidak mengkonsumsi hati body pista, kemungkinan dia akan jauh tertinggal. Kemudian Xiaoyan yang merasa aneh segera berkata kembali, apakah kamu telah menyempurnakan api surgawi? Tanya Xiaoyan. Kemudian Husuan menjawab, dengan bantuan para tetua, saya beruntung menundukkan api surgawi dari klan. Kalau tidak, kekuatan saya tidak mungkin melambung sejauh ini, ucap Husuan sambil tersenyum. Tangan Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dia sadar bahwa klanian memiliki 4 jenis nyala api surgawi. Xiaoyan sudah mengetahui 2 di antara mereka berada di peringkat 10 besar, tetapi dia tidak menduga nyala api lain selain dari api teratai merah untuk benar-benar menjadi api penghancur barat. Memang layak menjadi klan kuno. Ternyata mereka memiliki koleksi seperti itu, gumam Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, ini adalah penatua klanian saya, Huyao. Dia memiliki api surgawi juga, tetapi hanya berada di peringkat ke-16. Api air, api awan. Husuan menunjuk penatua berpakaian ungu di sebelahnya dan tertawa. Apa api surgawi lain? Xiaoyan sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini. Tidak berselang lama, suara seperti lonceng yang jelas tiba-tiba menubruk telinga Xiaoyan, seolah-olah menyadari pikiran dari Xiaoyan. Ah, Sun Er. Sukacita segera melonjak ke wajah Xiaoyan ketika melihat Sun Er. Anggota klanmu memang datang. Wakil kepala aula jiwa mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut setelah kelompok Sun Er muncul. Kemudian kepala aula jiwa berkata kembali, pemurnian api iblis memang bukanlah api surgawi biasa, bahkan klan Hun kami menginginkannya. Itu wajar kalau klanku telah bertindak dengan baik. Terlihat mata kepala aula jiwa menyapu 3 kali. Setelah itu mereka berhenti di 10 berjubah biru. Kejutan melintas di matanya ketika dia berbicara dengan suara lemah. Gunan Hai, tidak terduga bahwa klanku telah mengirimnya kali ini, ucap kepala aula jiwa. Meskipun Gunan Hai kuat, seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala aula. Kepala klan junior dengan pakaian hitam mengangkat matanya dan berkata, ada kesepakatan antara klan kuno kita, mereka 5 bintang doseng dan di atasnya tidak dapat melakukan intervensi secara acak. Hal yang baik adalah bahkan kekuatan kepala balai sedemikian rupa sehingga beberapa orang dalam batas ini dapat mengalahkan Anda, ucap kepala junior klan Hun. Meskipun mereka sangat kuat, tapi mereka tidak dapat campur tangan. Mereka pasti mengamati tempat ini. Kepala aula jiwa tertawa dengan suara lemah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong, seolah-olah ada seseorang yang bertahan di dalam ruang kosong tersebut. Xiaoyan gege, akhirnya kau menjadi doseng, ucap Sun Er. Gadis yang elegan berdiri di depan Xiaoyan. Senyum hangat juga menyebar di wajah Xiaoyan saat dia melihat senyum cantik gadis tersebut. Xiaoyan gege, aku benar-benar merindukanmu, ucap Sun Er. Terlihat Sun Er sedikit memutar kepalanya. Dia melihat sisi wajah Xiaoyan dan melengkungkan bibirnya. Sebuah penyihir samar muncul di wajahnya yang elegan dan cantik. Gumamannya pelan-pelan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Sun Er akan bebas di masa depan dan aku akan bisa memberikanmu mantap-mantap, ucap Sun Er. Aku akan mengatakan kalian berdua tidak memperlakukan kami sebagai tidak ada kan? Terlihat Guking yang di samping tanpa daya membuka mulutnya dan berbicara, sementara Xiaoyan dan Sun Er berbicara dengan lembut satu sama lain. Setelah itu matanya yang cantik mendarat pada Yalau. Dia membungkuk padanya sebagai seseorang dari generasi muda. Ini pasti penatua Yao Chen kan? Ucap Sun Er. Yalau hanya tertawa dan berkata, gadis kecil, kita sudah saling mengenal, tetapi kita belum pernah bertemu muka. Terlihat Yalau tertawa. Sun Er telah menemukannya bersembunyi di tubuh Xiaoyan sejak lama. Pada saat itu dia tidak dapat menentukan apa niatnya. Karena itu dia bahkan diam-diam memperingatkannya, tetapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara formal. Penatua Yao Chen, tolong jangan terus menyimpan apa yang terjadi di hatimu di masa lalu, ucap Sun Er. Yalau hanya tertawa dan berkata, ini masalah kecil, saya guru Xiaoyan, itu benar-benar tidak pantas jika aku tidak bermurah hati kepada istri muridku. Cap Yalau sambil membelai janggutnya dan tertawa keras, hatinya merasakan kegembiraan saat melihat permukaan ekspresi agak malu dari wajah Sun Er. Yalau secara alami memahami status Sun Er dalam klanku, memiliki seseorang dengan status ini sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan memberinya harga diri.
Xiaoyan Gege, ini adalah penatua Gunanhai dari klan Gu saya. Dia menemaniku untuk menyelidiki api lotus iblis pemurnian kali ini, ucap Sun Er sambil tersenyum manis dan memperkenalkan pria tua berjubah biru di belakangnya. Apakah klan Gu juga tertarik pada pemurnian api iblis? Mata Xiaoyan menatap penatua berjubah biru dan merasakan kejutan di dalam hatinya. Meskipun perasaannya diberikan penatua ini tidak sedalam dan tidak terduga seperti kepala aula jiwa, Xiaoyan merasakan dia masih jauh lebih kuat daripada Jian. Klan kuno ini benar-benar memiliki pondasi yang sangat kuat, gumam Xiaoyan. Bukannya kita tertarik pada pemurnian api iblis, sepertinya hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan hal itu. Tidak apa-apa, asalkan api tersebut tidak mendarat di tangan klan Hun, ucap pria tua berjubah biru. Dia tertawa dan dia tidak berusaha menunjukkan superioritas melalui usia. Nada suaranya seolah-olah dia berbicara dengan setara dan sangat tenang. Dan terlihat dia tidak menyulitkan Xiaoyan seperti beberapa tetua dari klan Gu yang lainnya. Pemurnian api iblis telah muncul di masa lalu, tetapi tidak ada yang berhasil menaklukkannya. Segel-segel yang hadir telah ditempatkan di pemurnian api iblis, dan segel tersebut sangatlah misterius. Bahkan pemurnian api iblis tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Selama itu memperlambat serangannya bahkan sedikit. Segel akan menyerap energi alami di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum melanjutkan untuk menutupi api tersebut, ucap Sun Er yang terlihat menjelaskan. Kemudian Sun Er berkata kembali, klan Hun di sisi lain selalu menargetkan api lotus pemurnian iblis. Mereka selalu siap. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan kali ini untuk dilakukan, ucap Sun Er. Mereka sepertinya kali ini tidak melakukan apa-apa, ucap Xiaoyan sambil melirik trio dari aula jiwa dan berkomentar. Xiaoyan Gege, jangan salah, mereka sedang bersabar dan menunggu api pemurnian lotus iblis untuk mengeluarkan kekuatan dari pemecahan segel, ucap Sun Er sambil melirik pria dengan mata hitam di antara trio aula jiwa. Dia mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut, Xiaoyan Gege, Anda harus berhati-hati terhadap orang itu. Orang itu bernama Hun Peng. Orang-orang dari klan Hun memanggilnya orang gila. Hun Peng ini memiliki bakat yang sangat mengejutkan. Dia memiliki garis keturunan surgawi dari klan Hun. Dan dia berkali-kali lebih kuat daripada Hun Yu yang kamu temui saat itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, dia kemungkinan akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun jika tidak ada kecelakaan terjadi, ucap Sun Er. Kemudian Sun Er berkata kembali, Hun Peng berspesialisasi dalam bertarung di level di atasnya. Sejak dia mulai berlatih, dia jarang bertarung melawan mereka yang lebih lemah darinya. Selain itu, dia kejam dan tanpa ampun dalam serangannya. Bahkan ketika perdebatan di klan, ada cedera dan kematian ketika dia berkelahi. Seiring waktu berlalu, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bertarung dengannya. Bahkan beberapa tetua dalam klan Hun cukup takut padanya. Anda harus berhati-hati saat melawannya kali ini, ucap Sun Er. Terlihat alis Xiaoyan berkedut, matanya melayang ke arah pria yang bernama Hun Peng tersebut sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Namun Xiaoyan Gege juga telah maju ke bintang 2 kelas Doseng, dan kekuatan bertarung Anda yang sebenarnya jauh melampaui level ini. Ini mirip dengan Hun Peng, tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan jika kamu bertukar pukulan dengannya, ucap Sun Er sambil tersenyum manis ketika dia berbicara. Mengapa semua klan kuno hanya mengirim beberapa orang? Xiaoyan menarik fokusnya dan tiba-tiba bertanya. Dia menemukan bahwa terlepas dari klan Hun, klan Gu, atau klan Yan, masing-masing dari klan ini hanya mengirim 3 orang. Mendudukan api surgawi tidak bergantung pada jumlah besar orang tersebut. Yang terbaik adalah orang-orang Anda. Ini tidak mengikuti Anda ketika Anda memasuki dunia. Kalau tidak, kerugian Anda tidak akan tertahankan, ucap Gu Qingyan yang melirik kelompok di belakang Xiaoyan. Ini adalah elit dari Sky Masion Aliansi. Mereka besar dalam jumlah dan memiliki aura yang sangat kuat, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya agar tak berdaya. Ah, begitukah? Xiaoyan, Yalau, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar informasi tersebut. Terlihat ruang itu dipenuhi dengan bahaya setelah dikelola oleh api iblis pemurnian selama ribuan tahun. Bahkan seorang elit Bansai nyaris tidak akan bisa menyelamatkan nyawa seseorang setelah memasukinya, ucap Gunanhai yang berjubah biru tertawa ketika dia menambahkan beberapa informasi lagi.
Terima kasih atas peringatannya. Xiaoyan diam-diam terdiam. Dia diam-diam merasa sedikit beruntung. Mereka memang tidak berpengalaman dan tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno. Jika kelompok Sun Er tidak memberitahu kelompok Xiaoyan, kemungkinan kelompok Xiaoyan akan menderita cedera yang serius dan kematian. Klan kuno kita memiliki kesepakatan di antara kita sendiri. Palapa Kortop itu yang kekuatannya melebihi bintang kelima dari kelas dosa yang tidak dapat campur tangan secara acak. Karenanya para ahli yang telah dikirim ini tidak melebihi bintang kelima doseng, ucap Sun Er sambil menjelaskan dengan lembut. Ah, tidak heran. Jadi itu penyebabnya kenapa klan Hun tidak mengirim ahli doseng bintang 5, ucap Xiaoyan. Api pemurnian iblis sangat kuat. Ini akan sangat membantu bagi siapa saja yang menundukkannya, tapi akan sulit untuk menundukkannya jika seseorang hanya mengandalkan para ahli di bawah bintang 5 kelas doseng. Tidak heran tidak ada yang berhasil menaklukkan api tersebut, gumam Xiaoyan. Penatua Hoyo, jangan katakan padaku bahwa Anda benar-benar berpikir bahwa hilangnya klan Lin disebabkan oleh klan Gu saya, ucap penatua dari klan Gu. Terlihat ketika mendengar ini, penatua Hoyo terdiam. Hosuan dan wanita berpakaian merah di sampingnya bertukar pandang tetapi tidak ikut campur dalam masalah ini. Tidak mungkin untuk menyelidiki masalah ini, namun klan Gu dan klan Hun adalah tersangka terbesar. Perlu untuk tetap berhati-hati. Klanian kami tidak ingin berbagi nasib yang sama dengan klan Ling. Hoyo terdiam sebelum dia berlahan membuka mulutnya dan menjawab. Dia melambaikan tangannya setelah mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya dia berbalik dan bergegas pergi. Husuan hanya bisa dengan tak berdaya mengulurkan tangannya kepada Xiaoyan sebelum mengikuti Hoyo. Tampaknya hilangnya klan Ling telah menyebabkan perselisihan besar terbentuk antara klan kuno, pikir Xiaoyan dalam hatinya saat menyaksikan pertukaran ini. Jika ada pesta yang merupakan pembunuhan antara klan Gu dan klan Hun, Xiaoyan tentu akan berpikir bahwa pesta itu berasal dari klan Hun. Klan Ling telah sepenuhnya menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang bisa mendeteksi bahkan petunjuk kecil apapun. Bahkan banyak ahli puncak dari klan Gu tidak dapat menemukan apapun sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi, telah menyebabkan mereka merasa curiga satu sama lain. Setelah semua, satu-satunya yang nyaris tidak bisa berhasil diam-diam menghancurkan seluruh klan Ling adalah klan Gu dan klan Hun. Dan hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh klan Hun. Tujuan mereka adalah untuk menyebabkan beberapa klan kuno besar berhati-hati terhadap satu sama lain sehingga tidak mungkin terjadi kerjasama, ucap Sun Er sambil mata cantiknya melayang ke arah trio Aula Jiwa saat dia dengan lembut menyimpulkan. Tidak ada yang akan percaya pada kita tanpa adanya bukti. Gunanhai menggelengkan kepalanya sambil merasa sedikit tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berhenti. Terlibat dalam topik ini, matanya menyapu sekeliling sebelum dia berkata, klan Lei, klan Yao, dan klan Si pasti tidak akan melewatkan penampilan api lotus pemurnian ini. Mungkin mereka akan segera datang ke sini, ucap penatua klan Gu. Apa? Klan Yao? Mata Xiaoyan bergeser setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Yalau yang melihat ekspresi rumit melintas di mata Yalau. Sekarang kita harus diam-diam menunggu kesempatan terbaik untuk memasuki dunia. Setelah itu kita bisa mencoba dan melihat apa mungkin untuk menaklukkan api lotus pemurnian iblis, ucap Gunanhai mendesah panjang. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada ruang terdistorsi di langit yang jauh.